Halo, selamat siang semuanya. Saya Palita Elvani Utagaul dari Prodi Akuntansi Pagi. Di sini saya masih berada di semester 2. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi. Oke, yang pertama kita membahas pengertian komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau berperilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Dan pengertian komunikasi sudah banyak didefinisikan oleh banyak orang, yaitu jumlahnya sebanyak orang yang mendefinisikannya. Dari banyak pengertian tersebut, jika dianalisis pada prinsipnya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih. Berikutnya ini adalah gambar konteks lingkungan. Itu menjelaskan apa yang dapat kita namakan dengan model universal komunikasi yang mengandung unsur-unsur dalam setiap tindakan komunikasi. Terlepas dari apakah itu yang bersifat intrapribadi, antarpribadi, kelompok kecil, pidato terbuka, atau komunikasi massa. Dan di sini terdapat juga gambar konteks lingkungannya. Selanjutnya ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi itu memiliki 3 dimensi, di antaranya itu adalah fisik. Fisik itu adalah ruang di mana komunikasi berlangsung secara nyata dan berwujud. Yang B atau yang kedua itu adalah sosial fisiologi. Misalnya tata hubungan status di antara pihak yang terlibat, peran yang dijalankan oleh orang dan aturan budaya masyarakat di mana orang-orang berkomunikasi. Yang ketiga, temporal atau waktu. Ini waktu mencakup dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi berlangsung. Dari ketiga dimensi lingkungan ini saling berinteraksi, yaitu masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua itu sumber penerimaan. Kita menggunakan istilah sumber, komunikator, penerimaan, komunikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara sekaligus penerima atau pendengar. Yang ketiga ini adalah encoding atau decoding. Dalam ilmu komunikasi kita menamai tindakan menghasilkan pesan. Misalnya saat kita berbicara atau menulis. Sebagai encoding atau penyandian. Dengan menuangkan gagasan-gagasan kita ke dalam gelombang suara atau ke atas lembar kertas, maka kita menjelma gagasan tadi ke dalam satu kode yang tertentu. Selanjutnya yang keempat itu kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi itu mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan peran lingkungan atau konteks dalam mempengaruhi kandungan atau konteks dan bentuk pesan komunikasi. Misalnya pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu juga. Yang kelima itu adalah pesan. Pesan komunikasi mempunyai banyak bentuk. Kita mengirim dan menerima pesan ini melalui salah satu atau komunikasi tertentu dari panca indera kita sendiri. Ini sebenarnya yang keenam. Tapi maaf ini salah ya. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Umpan balik dapat berasal dari Anda sendiri atau dari orang lain. Yang kedelapan itu adalah gangguan. Gangguan atau noise adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistori pesan. Gangguan menghalangi penerimaan dan menerima pesan dari sumber dan mengirimkan pesan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada jenis gangguan komunikasi. Ada 3 macam-macamnya, yaitu fisik, fisiologis, dan semantik. Gangguan dalam komunikasi tidak terhindarkan semua. Semua komunikasi mengandung gangguan dan walaupun tidak dapat meniadakannya sama sekali, kita dapat mengurangi gangguan dampaknya untuk itu menggunakan bahasa yang lebih akurat dan lebih jelas. Selanjutnya itu adalah tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan dan fungsi komunikasi itu ada 5. Yang pertama itu agar menjadi lebih tahu dan memberitahu, misalnya antara hubungan pergaulan sehari-hari, surat edaran, pengumuman, pemberitahuan, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah menilai masukan atau input atau hasil output.
atau suatu pola pemikiran, misalnya umpan balik, tanggapan atas pendapatan, evaluasi anggaran, penilaian dan rencana dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah mengarahkan dan diarahkan, misalnya manajer mengarahkan sumber tenaga, material, uang, mesin kepada suatu tujuan. Rapat, kerja, seminar, penataran, latihan kerja, dan sebagainya. Yang keempat itu dapat mempengaruhi dan pengaruhi, misalnya motivasi, persuasi, simulasi, dan sebagainya. Yang terakhir itu mengandung beberapa fungsi insidental dan netral yang tidak langsung mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan pergaulan tersebut. Dan di sini tujuan dan fungsi komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Ini yang kita akan mempelajari kegunaan mempelajari ilmu komunikasi. Ruben Ken Stewart pada tahun 2005 menyatakan bahwa alasan mempelajari ilmu komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Yang kedua, komunikasi adalah suatu aktivitas kompleks. Yang ketiga, komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi efektif. Selanjutnya, yang keempatnya itu adalah suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Yang kelima, komunikasi adalah populer. Selanjutnya kita membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan suatu hal yang paling penting dan menjadi bagian dari tuntunan profesi atau kalian. Terus selanjutnya itu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal itu adalah komunikasi resmi yang menempuh jaringan organisasi, struktur formal di mana informasi ini tampaknya mengalir dengan arah yang tidak dapat diduga dan jaringannya digolongkan sebagai seletingan. Yang kedua itu adalah komunikasi informal. Komunikasi informal ialah komunikasi yang menentu saluran yang sering disebut dengan settingan, yaitu suatu jaringan yang biasanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan saluran-saluran resmi. Oke, selanjutnya ini adalah komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan silang. Yang A, komunikasi ke atas atau upward communication. Komunikasi dari bawah ke atas yang mencakup sistem-sistem saran, kebijaksanaan pintu terbuka, mendengarkan keluh-keluhan karyawan dan survei semangat dan beberapa alasan pentingnya arus komunikasi di atas berdasarkan pada yang pertama itu adalah aliran informasi ke atas yang memberi informasi berharga untuk pembuatan keputusan oleh yang mengarahkan organisasi dan mengawasi kegiatan orang-orang lain. Yang kedua itu adalah komunikasi ke atas memberitahukan kepada penyedia kapan bawahannya siap menerima apa yang dikatakan kepadanya. Yang ketiga itu adalah komunikasi ke atas memungkinkan bahkan mendorong omelan dan keluh kesah muncul ke permukaan sehingga penyelia tahu apa yang mengganggu orang-orang yang paling dekat dengan operasi-operasi sebenarnya. Yang keempat itu adalah komunikasi ke atas, menumbuhkan apresiasi dan loyalitas kepada organisasi dengan memberi kesempatan kepada pegawai untuk menentukan apakah bawahan memahami apa yang diharapkan dan dialirkan informasi ke bawah. Yang kelima itu adalah komunikasi ke atas. Itu membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan dan dengan organisasi tersebut. Yang keenam itu adalah komunikasi ke atas, mengizinkan penyedia untuk menentukan apakah bawahannya memahami apa yang diharapkan dan dialirkan informasi ke bawah. Selanjutnya kita membahas tentang komunikasi ke atas dapat menjadi terlalu rumit, menyita waktu, dan mungkin hanya segelintir manajemen organisasi yang mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi dari bawah. Saharma 1979 memberikan alasan mengapa komunikasi ke atas terlihat amat sulit. Ini adalah 4 mengapa komunikasi ke atas itu terlihat lebih sulit. Yang pertama itu adalah kecenderungan bagi pegawai untuk menyembunyikan pemikirannya atau pikirannya. Yang kedua itu adalah perasaan bahwa penyelia dan manajer tidak tertarik kepada masalah pegawai. Kurangnya penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan pegawai. Yang keempat, perasaan bahwa penyelia dan manajer tidak dapat dihubungkan dan tidak tanggap pada apa yang disampaikan pegawai. Yang B itu adalah komunikasi ke bawah atau downward communication.
Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada yang beroritas lebih rendah. Informasi yang dikomunikasikan dari atas kepada bawahan antara lain. Itu ada 5. Yang pertama adalah informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga itu adalah informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. Yang keempat, informasi mengenai kinerja pegawai. Yang kelima, informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Selanjutnya adalah informasi yang disampaikan dari seorang atasan kepada bawahan tidaklah begitu saja disampaikan. Utama harus melewati pemilihan metode dan media informasi. Dan di sini ada 6 kriteria yang sering digunakan untuk memilih metode penyampaian. Yang pertama itu adalah ketersediaan, yang kedua biaya, yang ketiga pengaruh, yang keempat relevansi, yang kelima respons, yang keenam kalian. Yang C, komunikasi horizontal atau horizontal communication. Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan sejawat dan unit kerja sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Tujuan dari komunikasi horizontal ini adalah yang pertama, untuk mengkoordinasikan penugasan kerja. Yang kedua, berbagai informasi mengenai rencana dan kegiatan. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, untuk memperoleh pemahaman bersama. Yang kelima, untuk mendamaikan, berunding, dan mempengaruhi perbedaan. Yang keenam, untuk menumbuhkan dukungan antara persona. Bentuk komunikasi horizontal yang paling umum mencakup semua jenis kontak antar persona, bahkan untuk komunikasi horizontal tertulis cenderung menjadi lebih lazim atau sudah biasa. Selanjutnya itu ada komunikasi silang atau extrovert komunikasi. Komunikasi ini merupakan penyampaian rekan sejawat yang melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak mendukung posisi atasan maupun bawahannya. Dan di sini mereka melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan yang mengawasi, tetapi bukan atasan maupun bawahannya. Dan komunikasi silang menciptakan beberapa, yaitu yang pertama adalah perasaan, yang kedua pengertian, yang ketiga mengamankan koordinasi pada beberapa sektor, yang keempat kerjasama yang berhasil, yang kelima iklim yang sehat menguntungkan. Yang pertama, komunikasi lisan yang tertulis pesan-pesan lisan memungkinkan menerima umpan balik segera. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang berdasarkan faktor-faktor lain daripada lambang verbal, yaitu A. Bahasa tubuh, B. Lambang-lambang nonverbal, C. Ketidakfiktifan, D. Pertanyaan-pertanyaan dinyatakan oleh suara, yang E. Jabatan tangan, yang F-nya penggunaan waktu. Selanjutnya ini adalah dalam komunikasi verbal terdapat beberapa hal yang termasuk komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah. Kenapa ekspresi wajah? Wajah itu merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi karena ekspresi wajah adalah cerminan suasana emosi seseorang. Yang B itu adalah kontak mata. Kenapa kontak mata itu termasuk komunikasi verbal? Itu karena kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan mengetahui untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan saja. Maka di sini kontak mata itu sangat penting dalam berkomunikasi. Yang ketiga atau yang ke-C adalah sentuhan. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Yang ke-D itu atau yang keempat, postur tubuh dan gaya berjalan. Itu adalah cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya sendiri. Yang E, sound atau suara. Itu adalah rintihan, menarik napas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang dapat jadikan komunikasi. Yang terakhir atau yang F, gerakan isyarat. Gerakan isyarat ini adalah hal yang dapat mempertegas pembicara menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti mengetukkan kaki atau modul mengetukkan kaki,
Menggerakkan tangan selama berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan stres atau bingung atau sebagainya untuk menghilangkan stresnya sendiri. Selanjutnya itu adalah 5 kaidah komunikasi. Setelah kita kenal ada 5 kaidah komunikasi yang efektif. Yang pertama itu adalah respect. Yang respect ini adalah kaidah pertama dalam berkomunikasi secara efektif. Khususnya dalam berbicara di depan publik adalah sikap hormat dan sikap menghargai terhadap khayalan atau hadirin. Hal ini merupakan kaidah pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua atau yang ke B itu adalah empati. Kaidah kedua ini adalah empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga, audible. Ini kaidah ketiganya adalah audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible dalam hal ini berarti pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang D atau yang keempat itu adalah clarity. Ini kaidah keempat ini adalah kejelasan dari pesan yang disampaikan. Clarity, selain bahwa pesan harus dapat diterima dengan baik, maka kaidah keempat yang tertarik dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Yang terakhir itu atau yang E, humble. Kaidah kelima dalam komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai yang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki seseorang itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah teknik presentasi. Ini teknik presentasi. Menurut Hare et al. Dalam Towles dan Moss pada tahun 2000, terdapat 3 aspek pengalaman dalam komunikasi publik, yakni yang pertama itu terjadi tempat yang dianggap sebagai tempat publik seperti auditorium, kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu cenderung mengungkapkan masalah sosial daripada masalah informal dan tidak terstruktur, sehingga biasanya direncanakan terlebih dahulu atau agenda acara lain yang mendahului atau mengikut penampilan pembicaranya. Yang terakhir menggunakan norma perilaku yang relatif lebih jelas. Selanjutnya adalah persiapan presentasi. Presentasi. Di sini menurut McNamara pada tahun 1996, persiapan adalah kunci dari suatu presentasi sukses. Presentasi sukses adalah ibarat gunung es, di mana puncak gunung es dan keindahan yang terlihat di atas permukaan air hanyalah ujung dari gunung es tersebut, yang artinya bahwa sebuah presentasi yang sukses 90% tergantung pada persiapan. Dan di sini persiapan presentasi ini sangat penting untuk kita waktu saat kita menjalankan presentasi, dan persiapan itu sangat penting supaya presentasi kita tuh berjalan dengan mulus. Terus yang pertama tuh analisis pendengaran. Beberapa pertanyaan penting yang biasanya digunakan wartawan untuk suatu reportage adalah sangat membantu pembicara untuk memahami para pendengar. Pertanyaan tersebut adalah, siapa pendengarnya? Pembicara harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa yang menjadi pendengarnya. Yang B itu adalah apa yang ingin diketahui para pendengar. William D. Walsh mengatakan bahwa komunikasi yang baik seharusnya memenuhi rumus ROI, yakni relevan, original, dan impact. Apabila presentasi tersebut tidak relevan, maka tujuannya juga tidak jelas. Yang kedua, tujuan lokasi. Bagi seorang pembicara atau presenter, peninjauan lokasi sangat diperlukan sebelum pelaksanaan presentasi bisnis. Yang dipertimbangkan dalam peninjauan lokasi antara lain itu adalah ketersediaannya sound system. Ini sangat penting dalam peninjauan lokasi untuk melakukan sebuah acara atau sebagainya. Terus layout ruangan, pengaturan tempat duduk, posisi, podium, layar, dan lain-lainnya itu sangat penting untuk maka dari situ peninjauan lokasi itu sangat penting supaya setiap acara yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan lainnya. Ini 8 langkah untuk menuju suksesnya presentasi. Yang pertama itu Oke, kita lanjut. 8 langkah menuju presentasi sukses.
Yang pertama itu adalah subjek pengetahuan. Kita harus memiliki subjek pengetahuan terlebih dahulu, baru kita melakukan presentasi sukses itu menjadi lebih baik dan sukses. Yang kedua adalah analisis pendengar. Yang ketiga adalah peninjauan lokasi. Yang keempat kerangka dan susunan. Yang kelima penelitian dan penerapan. Yang keenam penulisan naskah atau catatan. Yang ketujuh adalah renvalian dengan alat peraga. Yang kedelapan yang terakhir adalah praktek dan latihannya. Dan yang terakhir adalah penyampaian. Yang ketiga itu adalah kerangka dan susunan. Tetaplah terlebih dahulu apa tujuan atau sasarannya. Apa yang menjadi presentasi ini, apa yang menjadi harapan kita selanjutnya. Pembicara dan seluruh hadirin ada. Penataan tujuan ini sangat berkaitan dengan informasi yang didapatkan mengenai pendengar atau hadirin, apa yang menjadi tujuan dan harapannya. Dapatkah umpan balik dari teman-teman atau yang ahli dalam bidang yang akan dipresentasikan. Yang keempat itu adalah penelitian dan penerapan. Bagian ini mengarah kepada kajian pembicara atau presenter terhadap 3 hal sebelumnya, yaitu analisis pendengar, peninjauan lokasi, dan kerangka presentasi. Yang kelima itu adalah penulisan naskah atau catatan. Dalam persiapan ini adalah menyusun makalah atau teks lengkap pokok-pokok pikiran. Yang keenam itu adalah penyajian dengan alat. Untuk meningkatkan penyampaian pesan atau hukum ketiga audible atau presenter harus menguasai kegunaan dan penggunaan alat bantu visual seperti misalnya slide, overprojector atau LCD, infocus, projector yang langsung dihubungkan dengan komputer atau inbook. Yang ketujuh adalah praktek dan latihan. Teknik-teknik yang harus perhatikan dalam praktek dan latihan itu adalah suara, jarak pandang, perilaku, menjadi diri sendiri, percaya diri, sasaran, jangan terlalu banyak informasi, dan jangan terlalu lama. Dan percaya diri di sini sangat penting untuk presentasi. Yang selanjutnya adalah presentasi atau penyampaian. Bagian ini merupakan tahapan akhir dari persiapan suatu presentasi. Oleh karena itu, tahapan persiapan sebelumnya harus benar-benar dipahami dan dikuasai sebelum pembicaraan tiba di lokasi. Dan waktu untuk presentasi itu kurang lebih 5-8 presentasi menurut Gurfed pada tahun 1991. Dalam melaksanakan suatu presentasi, setidaknya ada 9 hal penting yang harus kita laksanakan, yaitu mulai dengan pause. Yang kedua, menyajikan kalimat pertama yang ada dalam ingatan. Yang ketiga, memelihara kontak mata atau enggak tetaplah audiensnya sendiri. Yang keempat, kontrol kosakata dan suara. Yang kelima, pasanglah rem. Yang keenam, bergerak secara alami. Yang ketujuh, menggunakan alat peraga atau visual secara efektif. Yang kedelapan, hindarilah penyimpangan. Yang kesembilan, ringkaslah poin-poin utama dalam presentasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata-kata saya mohon maaf, dan bila ada kesalahan dalam saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Selamat siang, sekian, terima kasih dari presentasi saya.